Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar secara otomatis ya. Cuman untuk tabel dan gambar mungkin saya akan mencontohkan juga sambil kita cara insert gambarnya gitu, dan insert tabel. Cara untuk pembuatan tabelnya mungkin ada di video tutorial kami yang selanjutnya. Nah, hal yang paling krusial sebelum kalian dapat melakukan pembuatan daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar otomatis adalah mendefinisikan headings. Cara untuk membuat headings tersebut telah ada dalam video tutorial kami sebelumnya di sini. Dan tata cara untuk penomoran halaman yang juga telah kami buatkan video tutorialnya di sini. Oke. Setelah kalian paham kedua tutorial tersebut mengenai tata cara pembuatan headings dan tata cara penomoran halaman, kita bisa lanjut ke pembuatan daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar otomatis. Yang pertama misalnya saya contohkan di bab 1 sini ada gambar misalnya. Di gambar misalnya saya punya contoh ada gambar gitu. Nah, ini misalnya ada contoh gambar. Kita Ctrl C dan Ctrl C, Ctrl V aja ya. Kita copy paste di sini. Nah, ini contoh gambarnya. Misalnya kita cantumkan dulu sumbernya. Misalnya sumbernya adalah Bursa Efek Indonesia 2021 misalnya gitu ya. Lalu kita mau buat penomoran halaman, ini tempatkan di pojok. Lalu kita bisa ke tab references, lalu insert caption, dan cari gambar. Nah, kebetulan di sini labelnya sudah ada label gambar ya, karena saya pernah membuat label gambar. Tapi kalau misalnya ini belum ada, kalian bisa klik new label. Di sini new label, terus masukkan nama labelnya misalnya gambar gitu. Gambar. Nah, lalu kalian oke. Nah, setelah itu nanti akan muncul di sini label gambar. Saya pilih label gambar. Lalu untuk penomoran, tata cara penomorannya tinggal klik numbering. Formatnya pakai 1 2 3 4 dan seterusnya. Dia menginduk ke heading 1. Jadi kalau menginduk ke heading 1 itu maksudnya kalau gambarnya ada di bab 1, dia penomorannya akan jadi 1.1, 1.2 dan selanjutnya. Kalau gambarnya ada di bab 2, penomorannya akan jadi 2.1, 2.2 dan selanjutnya. Begitupun di bab 3, di heading 3 dan di bab 4, heading 4 dan selanjutnya gitu. Nah, kita separatornya pakai titik ya, jadi 2 titik gitu, 2.1, 1.1 gitu, lalu kita oke. Nah, lalu kita oke lagi. Nah, dia akan langsung secara otomatis gambar 1.1. Kita kasih nama di sini misalnya pergerakan IHSG 2011 sampai 2018. Ini untuk contoh aja ya, misalnya gitu. Nah, lalu untuk formatnya menyesuaikan, ada yang pakai format ke kanan langsung dalam satu baris, ada juga yang dalam 2 baris ya ditulisnya, jadi gambar titik satunya di atas, pergerakan IHSG-nya di bawah. Kalau untuk di bawah, caranya tinggal kalian di sini tempatkan kursor di sebelum huruf P, lalu kalian shift enter. Nah, dia akan secara otomatis ke bawah. Nah, misalnya ini gambarnya kita akan copy lagi tapi di bab 2 ya. Misalnya di bab 2, setelah kalian menulis bab 2 ada gambar, kita paste di sini. Ini kita tempatkan di bagian tengah ya. Kita kontrol E aja, dia tempatkan bagian tengah. Nah, lalu cantumkan lagi sumbernya, misalnya sumber Bursa Efek Indonesia, 2021. Misal contohnya gitu. Oke, sumbernya ada di rata kiri ya. Nah, selanjutnya di sini kalian mau menginsert label gambar 2.1 kan harusnya gitu ya. Nah, kalian tinggal klik references, lalu insert caption ke gambar lagi. Nah, numberingnya tadi karena udah di-install, kalian tinggal langsung oke saja. Nah, dia langsung otomatis gambar 2.1 karena ada di dalam heading 2 di bab 2 ya. Jadi dia langsung otomatis. Misalnya kita kasih nama lagi, misalnya di sini pergerakan IHSG 2011 sampai 2018
Biar rapi, kita shift enter lagi di sini. Oke, begitu ya. Nah, itu untuk contoh pembuatan gambar dan penomoran gambar. Nah, misalnya kita tambahkan lagi di sini ada tabel ya, misalnya. Atau kita bikin di dalam halaman yang baru. Saya punya contoh tabel. Misalnya di contoh tabel kita bisa copy paste. Nah, ini contoh tabel misalnya. Tabel ini contoh untuk tabel prasurvei penelitian yang akan kita tempatkan di bab 1 misalnya gitu ya. Nah, ini kita taruh di sini, kita Ctrl V. Oke. Mana kursornya tadi? Nah, oke, di sini. Oke. Nah, untuk gambar itu penamaannya di bawah. Jadi setelah gambar lalu ada penamaan gambarnya, gambar penomoran dan penamaannya, gambar 1.1, gambar 1.2 dan selanjutnya. Sedangkan untuk tabel ada di bagian atas. Jadi bagian atas ini label baru di sini tabel gitu. Lalu kalian klik OK gitu misalnya kalau sudah gitu. Nah, nanti akan muncul di sini label tabel. Kita pakai tabel, numbernya juga tadi format sama ya. Jadi ke formatnya pakai penomoran 1.1, dia ngeinduk ke heading 1 dan separatornya pakai period. Lalu kalian OK. Oke, sekali lagi, nah dia langsung secara otomatis tabel 1.1. Misalnya ini adalah tabel prasurvei variabel Y. Ini contohnya aja ya. Misalnya prasurvei variabel Y. Lalu tergantung ketentuan, ada yang dalam satu baris, ada yang dua baris. Kalau dua baris berarti kalian tekan shift enter lagi gitu, biar dua baris gitu. Nah, ini contoh yang di bab 1. Kita copy lagi, misalnya dia ada di bab 3 tabelnya gitu. Misalnya tabelnya ada di bab 3, misalnya di sini gitu. Kita enter dulu. Nah, misalnya tabelnya ada di sini di bab 3. Biasanya tabel di bab 3 itu waktu penelitian ya. Tabel waktu penelitian, rencana waktu penelitian gitu. Nah, ini misalnya kita pakai tabel yang tadi aja, kita Ctrl V di situ. Lalu kita tulis insert di sini misalnya caption tabel lagi. Karena kita udah setting, jadi kalian tinggal insert caption tabel gitu. Oke, nah dia langsung berubah jadi tabel 3.1. Misalnya di sini waktu rencana waktu penelitian, misalnya gitu ya. Kalian tekan shift enter, nah dia langsung ke bawah gitu. Jangan lupa cantumkan sumbernya juga. Misalnya kalau ini pakai sumber, misalnya prasurvei penelitian 2021. Ini buat contoh aja ya. Nanti tergantung tabel kalian, tabel apa. Oke. Itu cara buat penomoran tabelnya gitu. Nah, selanjutnya untuk cara pembuatan daftar isi dan daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar otomatis, kalian bisa klik balik lagi ke daftar isi. Kalian tinggal ke navigation pane daftar isi gitu. Nah, ini enter sekali. Nah, kalian tinggal insert, masih dalam tab references, langsung insert table of content, lalu automatic ya, automatic table of contents gitu. Automatic table of contents kalian tinggal klik di sini. Nah, dia akan secara otomatis muncul table of contents. Nah, ini konten tulisan yang di atas ini nggak kepake kan, kita delete aja gitu misalnya. Kalau terlalu besar spasinya, nah bisa kita blok semua. Lalu spasinya kita rubah ya. Cara merubah spasinya di home, lalu di sini ada spacing, di paragraf spacing misalnya kita jadikan 1 biar dia nggak terlalu jaraknya nggak terlalu jauh gitu antara satu sama lain. Nah, bisa gini. Nah, biar rapi lagi, biasanya sih gini, di daftar lampiran di enter sekali. Oke, bab 1 misalnya kalau udah ada di enter gitu ya. Ini biar contoh biar rapi gitu. Nah, ini satu yang di bab 1 ini kan nggak kepake, cuma hanya untuk pendefinisian headings gitu. Nah, ini kita delete aja, kita hapus. Bab 2 juga, nomor 2-nya itu kan hanya untuk pendefinisian headings dan selanjutnya. Jadi yang paling krusial dalam membuat table of content otomatis adalah membuat headings ya. Makanya kalian harus paham dulu tata cara pembuatan headings, baru kalian bisa membuat table of contents atau daftar isinya secara otomatis. Karena tanpa headings ya, daftar isinya nggak akan bisa dibuat secara otomatis gitu. Nah, ini misalnya contohnya gini. Ini biar lebih rapi, bisa kalian set lagi. Kalau terjadi perubahan halaman misalnya gitu, kalau terjadi perubahan halaman setelah kalian melakukan revisi dari skripsi kalian tinggal klik kanan di sini. Lalu tergantung, kalau misalnya ada
headings yang berubah atau yang nambah, ini misalnya bab 2 kan belum diisi ya, lalu bab 2 nya misalnya kalian isi, kalian tinggal klik kanan update field dan update entire table. Tapi kalau misalnya hanya untuk merubah nomor halaman, kalian langsung ubah aja yang di sini update page numbers only gitu. Itu kalau ada perubahan halaman gitu. Oke, untuk pembuatan daftar isi otomatis kayak gitu. Lalu untuk pembuatan daftar tabel otomatis, kebetulan tadi tabelnya kita baru bikin 2 kalau nggak salah. Tabel bikin 2, gambar bikin 2 gitu. Kalian tempatkan ini di daftar tabel, bisa di enter dulu buat jarak ke bawah, lalu kalian di tab di atas, di tab references, kalian bisa klik references, lalu insert table of figures. Di insert table figures kalian klik. Nah, nanti menunya disesuaikan. Kalau untuk membuat daftar tabel, berarti menunya di caption labelnya adalah tabel. Kalau untuk membuat daftar gambar, caption labelnya adalah gambar. Kebetulan kita mau membuat caption tabelnya tabel ya, jadi kita tinggal klik tabel, lalu kita di sini kita oke. Nah, dia langsung muncul ya. Ada lagi misalnya yang nggak pakai tabel, misalnya format tabelnya itu nggak ada gitu, format penomoran lainnya, misalnya kita bisa juga misalnya tabelnya mau kita tulis di atas, judul tabel lalu nomor gitu. Itu misalnya nanti saya contohkan, kalian bisa insert table of figures, nggak usah di include label and numbers. Jadi label and numbersnya nggak usah. Nah, kalian tinggal oke. Nah, langsung gini. Jadi tinggal ditulis nanti di depannya. Oke. Nah, itu nanti bisa disesuaikan lagi. Sesuaikan dengan format penulisan daftar tabel dan daftar gambar di kampus kalian masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ada yang penomorannya pakai label sama number, ada yang nggak perlu, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu ini secara otomatis ya. Jadi tabelnya di halaman berapa, kalau bergeser kalian juga bisa sama kayak daftar isi tadi, tinggal klik kanan lalu update field dan page number only kalau misalnya halamannya doang. Tapi kalau ada tambahan tabel-tabelnya bisa entire table. Oke, nah itu daftar tabel. Daftar gambar juga sama, kita tinggal enter ini ke bawah misalnya 2 kali gitu. Nah, lalu kita insert table of figure, cuman kalau tadi tabel ya sekarang gambar ya namanya. Nah, gambar. Lalu kalian tinggal oke. Nah, dia langsung muncul. Gambar 1, gambar 2 dan selanjutnya gitu. Oke, itu dari tata cara pembuatan daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.